kembali menyaksikan Forum Christian. Saya ke Pak Asep. Jadi saya mau meng-cross check semua hal yang saya temukan di 3 tempat. Kan strateginya Pak dari hulu, tengah, dan hilir. Saya sudah ke tengah tadi ya, ke ITF salah satunya ada 4 titik. Tapi saya pilih ke Sunter, kemudian FSA yang rencananya juga akan dibangun. Kemudian saya sudah ke hilir di Bantar Gebang dengan segala dinamika. Saya harus mencium bau yang sangat-sangat tidak sedap, terbayang warga di sekitar. Jadi Pak, saya mau coba dulu yang tengah. Yang tengah ITF ternyata belum dibangun Pak. Proyeknya dari tahun 2019 kalau saya baca ya di pelangnya itu saya tunjukkan pada pemirsa 2019 hingga 2022. Katanya investor mundur. Berarti saya bisa mengatakan itu mandek atau belum akan dibangun dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Frisian. Jadi memang Pemprov DKI itu berencana akan membangun 4 buah ITF. Salah satunya adalah di Sunter yang saya datangi yang Mbak Frisian datangi. Jadi memang proses ITF Sunter ini proses yang cukup panjang karena memang sudah kita mulai dari tahun 2018, kemudian terpilihlah investor dari Finlandia yang rencananya akan membangun ITF tersebut. Dan memang kalau waktu itu investornya tidak mundur, rencananya di 2023 itu DKI sudah punya pengelolaan sampah modern di ITF di Sunter tersebut. Tetapi memang kemudian investornya mundur dan akhirnya PT Jakpro selaku BUMD yang ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk membangun ITF tersebut saat ini sedang mencari mitra investasi baru lagi. Dan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kita berharap di bulan September ini Jakpro sudah ada mitra baru untuk pembangunan ITF Sunter tersebut, Mbak. Bulan September 2022 ini. Oke. Apa? Ini kan terkendala, kemudian ada proses negosiasi dan birokrasi terkait dengan itu ya. Tapi mungkin Mas Gofar bisa cerita pada kami. Kan kalau pertanyaan awamnya seberapa memadai 4 titik ITF nanti kalau jadi ya dalam proses itu yang bisa menangani sampah. Karena Bapak mungkin punya angka yang lebih presisi ya, 7.400 sampai 8.000. Kalau di 2022 ini 7.800 ya Pak per hari. Iya, per hari. 7.800 ton. Ton per hari. Tadi saya bilang ya tadi ketika nyampe di Bantar Gebang gitu ya, nyampah banget orang Jakarta gitu ya. Ini yang disediakan oleh pemerintah gitu ya, pemerintah provinsi dan sejumlah lembaga lain yang punya tugas itu sudah cukup memadai, Mas Gofar, menurut Anda atau butuh yang lain? Saya akan menariknya ke dalam konteks ITF ini salah satu proyek nasional ya. PSN. Ya PSN, pertama ada Perpres 18/2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik di 7 kota. Waktu itu pasca Perpres ini keluar, Walhi dan beberapa individu juga organisasi lingkungan lain melakukan judicial review ke Mahkamah Agung karena menurut kami pendekatan proyek infrastruktur ini punya catatan-catatan dari segi lingkungan, dari segi aspek finansial maupun dari segi kesehatan masyarakat. Ada banyak isu karena memang pendekatan yang dilakukan dari proyek PLTSA sekarang berubah nama jadi PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini lebih banyak didominasi oleh teknologi thermal, insenerator ya, insenerasi. Seharusnya tidak mengunci teknologi, jadi apapun pendekatan atau pilihan teknologi yang dipilih oleh pemerintah daerah itu tidak dikunci thermal teknologi seperti insenerasi itu. Jadi ITF Sunter adalah satu dari 12 kota sekarang pasca GR kami menangkan, Presiden mengeluarkan Perpres 35 2018. Jadi yang aturan isinya secara substansi sama, justru nambah lokasi proyek PSEL dari 7 kota ke 12 kota, salah satunya DKI Jakarta. Nah, ITF Sunter sebagai salah satu proyek strategis nasional, itu salah satu yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi ada informasi tidak hanya 1 tapi dari 4. Ada 4 ya? Nah, poin kami sih, karena masalah sampah ini bicara juga daur ya, dari hulu sampai ke hilir. Hulu hilir itu tidak hanya ketika pengangkutan, pengumpulan dan juga diproses di bagian akhir, tapi juga bicara daur sampah terutama plastik kan, mulai dari ekstraksi minyak bumi, kemudian dari industri petrokemikal, manufaktur, retail, baru ke konsumen dan jadi sampah. Artinya solusi teknis itu hanya di hilir atau di hulu ya. Maka harusnya ada opsi juga untuk mulai mendorong
ke hulunya, ke misalnya ke industri petrokimia, kemudian di retail manufaktur yang itu ada pembagian kewenangan nih. Jadi mereka juga punya tanggung jawab maksud Anda? Ya betul, Mereka artinya juga punya tanggung jawab. pemerintah pusat bisa ngatur ke industri petrokimia dan juga manufaktur, sementara pemerintah Provinsi Jakarta juga mulai berpikir untuk dorong pengurangan nih. Kan mandat Undang-Undang Pengelolaan Sampah ada penanganan yang selama ini berlangsung as usual, tapi ada juga pengurangan yang pemerintah Jakarta sudah mulai masuk, tetapi poinnya perlu dimaksimalkan nih. Sudah ada Pergub 142/2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan itu mengurangi sekian persen dari sampah yang saat ini misalnya menumpuk di Bantar Gebang dan lain sebagainya. Anda bisa koreksi betul 70-30, 70 pengolahan kemudian 30 pengurangan ya? Kalau Nasional ya, secara nasional. Ya, artinya berlaku juga dong di DKI Jakarta kan? Ya, 70% penanganan dan 30% pengurangan itu kan target Jaksranas ya. Yang kemudian diturunkan ke Jaksrada. Pemerintah Jakarta kebetulan punya Jaksrada yang secara target sama 70% penanganan dan 30% pengurangan. Dan saya pikir apa yang harus dilakukan ya harus balancing ya antara memenuhi target penanganan, misalnya menyediakan infrastruktur pengangkutan, kemudian pemilahan sampai ke TPA, dan pengurangan ini yang 30% ini juga harus dikejar. Jadi jangan condong salah satu. Oke, Pak Nirwono Yoga, titik mana yang menurut Anda paling krusial untuk kemudian kita mulai membedah nih? Ini di Bantar Gebang sudah dikatakan akan penuh gitu. Kalau harus ditarik lagi ke Jakarta gitu, di titik mana sebenarnya yang harus diurai ini nih masalahnya? Menurut ada Anda? 3 kunci sebenarnya. Satu, pertama cara berpikir kita yang salah. Ya. Kita semua. Ya. Apa yang salah? Karena kita masih berpikir bahwa sampah itu kumpul angkut buang. Ya. Kita kumpulkan di rumah, kita kumpulkan lewat angkut, kemudian dibuang. Ya. Hampir semuanya melakukan hal itu. Seharusnya sampah itu dipilihnya dari rumah. Ya. Sistem itu yang nanti memudahkan orang untuk mengurangi sampah. Tadi jangan lupa, program kita kan penanganan dan pengurangan. Itu dimulainya bukan dari kota, tetapi dari tingkat yang paling kecil, rumah tangga, RT RW, kelurahan, kecamatan, baru tingkat kota. Kalau ini sistemnya dilakukan secara berjenjang di kota tadi, ya, bahwa semakin selnya semakin kecil itu tuntas, sebenarnya pada akhirnya justru TPA-TPA itu semakin berkurang. Ya. Kalau kita belajar dari kota-kota di Jepang dan Eropa misalnya, ya, itu justru semakin tahun TPA-nya semakin banyak yang ditutup. Gitu. Karena tadi sudah bisa berkurang dari sistem dari sumbernya. Gitu. Nah ini sistem yang menurut saya harus dirombak total. Ya. Jadi kalau tadi umpamanya penanganannya aja sisanya 70%, pengurangannya itu 30%, harusnya kita berani mengatakan bahwa 100% semua ditangani. Gitu ya. 100%, karena suka tidak suka sampah itu kan sumbernya dari rumah, dari setiap individu, gitu kan, bukan pada akhir. Jadi cara berpikir itu yang menurut saya harus dirubah dulu total, ya. Target tadi saya katakan, kita kan sendiri yang memproduksikan sampah, masa kita nggak bisa memilihnya, begitu kan? Penanganan pengurangan dari kita juga, dari tingkat rumah, tinggal dibagi aja. Target tingkat rumah tangga, target RT RW, target kelurahan, nah gitu kan. Nah ini satu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam kebijakan sebuah kota, ya. Kebijakan sebuah kota kita selalu mengatakan bahwa setiap kota, kabupaten, dan region wilayahnya harus memiliki TPA. Gitu. Padahal kita tahu TPA itu selalu mengandung 2 masalah. Satu, lahan. Ya. It's not in my backyard. Ya. Kalau bisa jangan di halaman rumah saya. Gitu. Kalau di Tebet itu kan benar-benar di lingkungan permukiman Pak Asep, Pak Nirwono gitu ya. Kalau suruh ditanya pasti nggak ada yang mau, Mbak Fis. Makanya saya tanya ke ketua RW-nya gitu. Masalah nggak ada dengan bau, ya mau sih. Jadi saya mohon pemerintah katanya itu juga punya mekanisme untuk meminimalisir bau. Betul. Selalu semua tempat sampah sementara pun antara yang kita temukan di seluruh wilayah DKI Jakarta tidak ada yang tidak keberatan sebenarnya. Ya. Itu terkait biarpun itu mau langsung diangkut, apalagi sampai berhari-hari nggak diangkut, itu selalu persoalannya di situ. Itu juga yang ditemukan salah satunya di ITF, salah satunya di Rorotan ya, yang ditolak oleh warga karena tidak ada jaminan sampah itu tidak menjadi masalah. Ya. Salah satu ITF-nya kan ada di Rorotan yang sekarang ditolak oleh masyarakat tadi. Jadi ini PR yang kedua menurut saya yang harus dirubah ya. Yang ketiga, mau tidak mau ini PR sebenarnya PR bersama. Tidak bisa ini bagi, ini PR-nya pemerintah, ini PR-nya perusahaan, kemudian ini PR masyarakat gitu ya. Kalau ini menjadi satu kesatuan, semua punya tanggung jawab bersama. Tapi Pak Nirwono juga kan harus diurai juga. Ini perusahaan yang menghasilkan sampah-sampah plastik misalnya punya tugas ini dong. Betul sekali. Tugas ini harus diurai dengan jelas.
yang saya katakan nomor 3 tadi, kita harus tahu berbagi tugasnya. Oke. Tugas masyarakat apa, tugas perusahaan apa, tugas pemerintah apa. Oke. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa sampah itu tanggung jawab bersama. Termasuk tadi yang Mbak Fris tanyakan, perusahaan yang memproduksi barang harus punya tanggung jawab juga terhadap sampah yang diproduksi oleh mereka. Jadi berbagi tugas Gitu. nih, berbagi tugas secara Harus, proporsional ya. dengan tanggung jawab masing-masing. Ya. Selain kita bertiga, berempat di studio Forum Christian, bergabung juga Profesor Henry Damanhuri, pakar pengelolaan sampah, bergabung secara virtual. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam, Mbak. Prof, terima kasih. Pertanyaan Ya. saya kepada Prof Ya. sama seperti pertanyaan kepada Pak Nirwono Yoga tadi. Kalau mau diurai nih, balik lagi ke hulunya nih di DKI Jakarta nih, menurut Prof, Ya. atau mungkin di wilayah lain juga, ini masalahnya di mana nih? Ini titiknya yang harus diurai pertama untuk kemudian kita bisa menyelesaikan dari hulu, tengah, hingga hilir itu apa? Ya, ini sudah kusut soalnya Jakarta ya dan kota-kota lain di Indonesia ya. Sebetulnya pengelolaan sampah kalau mengikuti aturan main, itu TPA itu bagian dari infrastruktur. Jadi negara-negara industri itu memulainya bukan daur ulang, tetapi mengangkut dulu ke TPA. Setelah berhasil seperti Jepang, baru mengurangi. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbincangkan ini ya. Jadi intinya adalah kalau gagal kita, misalnya daur ulang, masih tetap ada TPA. Tadi saya kurang sepakat dengan Pak Yoga, TPA tetap dibutuhkan, Pak. Karena TPA itu adalah satu-satunya jalan yang dipunyai manusia sampai sekarang dimanapun. Selalu akan ada TPA kalau yang di hulunya itu gagal. Nah, di situ banyak kota kita TPA-nya tidak ada, apa akibatnya? Tidak bisa terangkut sampahnya. Kalau di Jadi Jakarta, konsep Prof? pertama Jakarta Pak punya uang banyak dia, ya. Jadi hampir semua bisa terangkut. Beda. Coba misalnya di kota-kota lain ya, Bekasi dan sebagainya, itu keleleran karena TPA-nya juga bermasalah. Jadi sebetulnya memang prinsip utama saat ini adalah kita benahi di hulunya. Tapi kalau di negara industri Singapura itu tetap ada TPA. Tapi mereka sudah melakukan pengangkutan sampah dengan tertib, tidak ada lagi sampah di kota, semuanya diangkut ke TPA yang juga tertib, bukan open dumping. Baru setelah itu mereka berpikir lain 20 tahun yang lalu, bagaimana mengurangi ketergantungan kepada TPA, muncullah industri-industri daur ulang dan sebagainya. Sehingga muncullah alternatif to landfill. Itu 20 tahun yang lalu. Jadi industri daur ulangnya berkembang dan sebagainya. Nah, kita belum apa-apa semuanya ini. Enggak ya. TPA-nya kacau balau, industri daur ulangnya juga belum mendukung. Apa akibatnya? Ya keleleran jadinya. Kalau Jakarta mungkin enggak ya, Surabaya mungkin enggak. Tapi kota-kota yang lain bayangkan. Wah, saya hampir 50 itu tidak terangkut. Apa akibatnya? Lari ke sungai, lari ke laut. TPA-nya tidak ada dan sebagainya. Itu persoalan besar buat kita di Indonesia. Baik. Nih berarti kalau Jakarta punya duit lah, tapi bukan berarti warga Jakarta juga bisa bebas nyampah gitu ya, karena tetap mengganggu kita. Itu satu paradigma yang harus kita luruskan dulu nih. Tapi saya ke Pak Asep, iya punya anggaran buat TPA, tapi apakah secara matematis TPA kalau memang saat ini secara paralel ya, iya kita harus ke hulu juga kita genjot nih kesadaran masyarakat, tapi juga di tengah dan hilir kita coba untuk tangani lewat TPA. TPA apakah secara jumlah Pak Asep sudah sesuai kapasitas? Karena kok nyampe di Bantar Gebang tetap 7.400 sampai 8.000 ton cukup memadai, karena tadi saya wawancara ya di FVSA ya, calon FVSA di Tebet itu kan katanya satu kecamatan aja 130 ton per hari. Betul. 130 ton satu kecamatan. Kalau di Jakarta berapa gitu? Apakah sudah sesuai Pak? Sudah cukup memadai? Jadi begini Mbak Frisian, kalau kita bicara TPA memang bicara tempat pemrosesan air sampah. Di mana memang TPA Bantar Gebang itu sudah lebih dari 30 tahun melayani warga Jakarta, dan saat ini memang kondisinya sudah sangat kritis dan kita harus mencari solusi terhadap pemecahan masalah sampah di Jakarta. Karena kalau kita hanya mengandalkan TPA tadi seperti Pak Jun sampaikan bahwa ada time limitnya, ada batasnya. Hamparan tanahnya kan hanya segitu-segitu saja. Makanya Bantar Gebang nih naikin ke atas, akhirnya memang menggunung gitu ya. Udah 31 tahun Bantar Gebang itu melayani warga Jakarta, dan saat ini
apa namanya, kita sudah berpikir bagaimana TPA bisa melayani terus warga Jakarta kalau memang dari sisi hulu dan tengahnya tidak kita benahi. Karena kalau hanya mengandalkan kemampuan TPA untuk menerima sampah warga Jakarta, ya paling 2-3 tahun lagi TPA selesai, Mbak. Jadi Nah, pertanyaannya adalah ketika ada yang menyebut, bahkan kalau Anda buka di pemberitaan banyak sekali yang bilang 2021 itu kan penuh sebenarnya katanya. Iya, Ya, betul. tapi saya nyampe sana juga makin dibuat ke Kita atas saja itu iya, yang ini ke atas supaya iya. makin menggunung. Betul. Sudah disiapkan apa namanya skenario kalau memang Bantar Gebang suatu saat benar-benar tidak bisa menerima Iya. lagi sampah warga Jakarta. Iya. Pemprov DKI mempunyai 3 skenario, Mbak, yang tertuang dalam kegiatan strategis daerah. Apa itu, Pak? Jadi pertama adalah kita membenahi, tadi saya sampaikan di 3 sisi. Pertama adalah pengurangan sampah di sumber, kedua pembangunan ETF, dan ketiga adalah revitalisasi TPC Bantar Gebang. Itu yang kami Dinas LH lakukan dan itu menjadi prioritas kegiatan DLH daerah Pak Gubernur Anies Baswedan ini. Nah, dari sisi pengurangan sampah di sumber, kita memang sudah ada pergubnya, Pergub 77 tahun 2020, di mana memang pengelolaan sampah tingkat RW. Jadi Jakarta mungkin satu-satunya RW yang ada bidang pengelolaan sampah dibandingkan dengan apa namanya struktur Daerah RW lain. di daerah lain. Ya. Nah, dengan Pergub 77 ini kita menghimbau masyarakat untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Jadi diharapkan apa namanya masyarakat mau memilah sampah, memang kami anjurkan 4, Mbak, yaitu organik, anorganik, residu sama B3. Nah, kemudian juga kami mulai menerapkan pengangkutan sampah terjadwal. Oke, terjadwal. Ini Iya. setiap di beberapa titik di permukiman. Ya, kita akan coba saat ini baru 50% RW. Oke, Itu. 50% RW di DKI DKI Jakarta. Jakarta. Kalau diurut nih Mas Gofar, Pak Nirwono Yoga dan Ya, juga Prof. Henry, ini dasar hukumnya banyak sekali di Jakarta. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya? Apakah sudah jalan atau tidak nih? RW-RW sudah menjalankan tugas yang dimandatkan lewat pergub itu atau tidak? Sesaat lagi kami bahas di Forum Christian. Tutupin Pak Asep ya. KPI Saya ya. dari apa namanya